Setelah kelulusan sekolah SMK-nya, Karin masih menganggur selama 1 tahun dan belum mendapatkan pekerjaan juga, padahal sudah mencari kesana kemari. Karin berasal dari keluarga yang sederhana dan keseharian kehidupan keluarganya selalu pas-pasan. Bu Tanti, ibunya, bekerja berjualan makanan jajan saat pagi hari. Sementara bapaknya Karin, Pak Harto, bekerja serabutan. Kadang bantu cari rumput kambing milik tetangganya, kadang ikut nyuci motor di tempat cucian. Semua kerjaan dia ambil untuk menambah penghasilan. Karin memiliki seorang adik yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, dan sebentar lagi dia akan lulus sekolah. Sehingga Bu Tanti dan Pak Harto masih memiliki tanggungan biaya. Padahal Bu Tanti sudah capek sekali bekerja. Apalagi dia tidak bisa mengandalkan Pak Harto yang kerjanya hanya serabutan dan tidak menentu. Untuk mengisi waktu luangnya saat menganggur, Karin pun selalu membantu Bu Tanti masak-masak pagi-pagi sebelum Bu Tanti berangkat jualan. Sebenarnya Karin merasa tidak enak dan merasa tidak guna karena dia sudah lulus sekolah, dibiayain mahal-mahal, tapi masih nganggur juga belum dapat kerjaan. Padahal dia berharap cepat dapat kerjaan supaya bisa membantu kedua orang tuanya, serta bisa bantu biaya adiknya untuk sekolah. Namun takdir berkata lain, Karin belum juga mendapatkan pekerjaan. Meskipun Bu Tanti tidak mempermasalahkan itu karena emang belum rezekinya Karin. Pagi itu, Karin sibuk membantu Bu Tanti masak-masak di dapur. Mulai nasi bungkus, jajanan ringan yang cocok untuk sarapan pagi hari, seperti risol, gorengan, kue, dan lain sebagainya. Bu, biar aku ya yang jualan ya bu. Dah usah Karin, sudah kamu di rumah aja beres-beres. Tapi aku kasihan sama ibu, pasti capek. Aku jadi ngerasa gak guna bu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Lagian kalau kamu yang jualan nanti pelanggan ibu pada tidak kenal. Ya udah bu. Setelah semua masakannya sudah selesai, segera Bu Tanti berangkat untuk jualan menjajakan dagangannya, ngedorong sepeda. Dan nantinya biasanya Bu Tanti mangkal di pinggir jalannya. Di sana banyak orang beraktivitas di pagi hari, berlalu lalang saat akan berangkat bekerja. Jadi banyak yang mampir untuk membeli sarapan. Sehingga untungnya jualan Bu Tanti itu setiap harinya selalu laku dan habis. Sementara di sisi lain saat itu Bu Tanti sedang berjualan, Karin biasanya di rumah beres-beres, kadang dibantu Pak Harto kalau tidak ada kerjaan. Rin, Bapak tak pergi dulu ya. Mau kemana pak? Bapak mau motong rumput di rumahnya Pak RT itu. Kemarin sudah disuruh. Oh iya pak, hati-hati. Akhirnya pagi itu Karin di rumah sendirian. Karena semua pergi, adiknya juga sudah berangkat sekolah. Malam harinya keluarga Karin makan malam bersama. Makan lauk seadanya, yaitu tempe goreng dengan nasi putih saja. Setiap harinya mereka selalu makan lauknya itu-itu saja. Karena tidak memiliki uang yang cukup, ya jadi mereka tidak pernah makan enak, seadanya sajalah. Saat itu tiba-tiba saja adiknya Karin membicarakan soal kelulusan sekolahnya. Bu, Pak, bentar lagi aku mau lulus, nanti aku mau lanjut sekolah di mana? Terus uangnya buat daftar sekolah sudah ada belum? Seketika Bu Tanti yang mendengar ucapan adiknya Karin langsung terdiam, memikirkan itu. Begitu juga dengan Karin yang ikut terdiam karena dia merasa kasihan serta iba. Dan saat itu juga Karin pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi merantau ke kota, mencari pekerjaan supaya bisa membantu orang tuanya. Saat itu Bu Tanti dan Pak Harto terdiam. Karin mencoba terus merayu kedua orang tuanya supaya mereka yakin dengan ucapan Karin. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Tanti dan Pak Harto luluh juga dan mengizinkan Karin untuk pergi merantau ke kota. Singkat cerita, seminggu kemudian sudah waktunya untuk Karin berangkat merantau. Malam harinya dia bersiap-siap mengemasi baju-baju dan berkas ijazah sekolah dimasukkan ke dalam tas. Saat dia sedang mengemasi barang di dalam, tiba-tiba bapak ibunya datang menghampirinya di kamar. "Duk." "Iya bu, pak." Lalu Pak Harto dan Bu Tanti duduk di atas kasur untuk berbicara dengan Karin. "Rin, ini ada sedikit uang dari ibu buat bekal kamu berangkat merantau." "Hatur nuwun ya bu."
Ini bapak juga ada uang, Rin. Kamu bawa ya. Iya pak, makasih ya pak, bu. Nanti kalau aku sudah dapat kerjaan, aku pasti ngasih uang ke rumah. Pak Harto dan Bu Tanti pun tersenyum sambil mengangguk mendengar ucapannya Karin. Meskipun sebenarnya kedua orang tuanya itu merasa berat untuk melepaskan Karin pergi merantau sendirian. Nanti kamu di sana kan sendirian, Duk. Kamu harus jaga diri baik-baik ya, Duk. Iya, Bu, pasti. Udah, Bapak Ibu tenang saja. Doain Karin aja ya. Keesokan harinya, Karin sudah siap untuk berangkat merantau. Dia berpamitan kepada kedua orang tuanya dan juga adiknya. Kemudian dia segera berangkat menuju ke terminal untuk naik bus. Karin juga membawa bekal uang tabungannya sendiri yang sudah dia kumpulkan sejak waktu SMP. Akhirnya Karin pun sudah naik bus dan dia menikmati perjalanan yang cukup jauh. Di perjalanan dia terlelap tidur. Dan tak terasa beberapa jam kemudian Karin pun akhirnya sampai juga di kota yang ditujunya. Dia terpesona melihat banyak gedung-gedung bertingkat di kota dan suasana yang ramai sekali, tidak seperti di kampung. Dia mencoba bertanya-tanya kepada para warga sekitar mengenai kosan murah. Dan akhirnya dia menemukan juga kosan yang murah itu dengan ukuran kecil, tapi lumayanlah bisa untuk tempat tinggal. Sesampainya kosan barunya itu, Karin segera menata barang-barang dan beranjak tidur istirahat karena lelah perjalanan jauh. Malam harinya, Karin menyiapkan berkas-berkas lamaran pekerjaannya karena besok dia akan mencari lowongan pekerjaan supaya cepat dapat kerja. Dia menyiapkan ijazah, fotokopi KTP, dan lainnya. Setelah semuanya sudah selesai, dia beranjak pergi ke warung untuk mencari makan malam. Untungnya di dekat kosannya itu ada warteg. Tidak perlu jauh-jauh beli makannya. Pagi hari pun tiba. Karin pun harus meletakkan gayung, odol, sabun, dan juga lainnya ikut mengantri di kamar mandi luar. Setelah itu, dia pun sarapan karena dia harus pergi mencari lowongan pekerjaan. Dia sangat bersemangat pagi itu. Seorang gadis lugu dari kampung yang memberanikan diri demi mengubah masa depan keluarganya. Teringat akan uang pendaftaran, uang gedung, dan lain-lainnya buat adiknya, membuat dia berani untuk melangkahkan kaki ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan. Walaupun banyak tolakan mentah-mentah karena di tempat yang dituju tidak membutuhkan karyawan. Namun saat itu Karin tidak menyerah. Dia tetap berusaha mencari kerja meskipun sebenarnya dia sudah lelah karena berjalan kaki beberapa kilometer. Tak terasa hari sudah mulai siang. Karin pun sudah berpeluh keringat membasahi tubuhnya. Karena lapar dan haus, akhirnya dia memilih untuk mampir ke warung yang ada di pinggir jalan. Dia memesan nasi dan es teh untuk makan siang sembari istirahat untuk nantinya melanjutkan untuk mencari kerja lagi. Setelah selesai makan siang, Karin pun segera melanjutkan perjalanannya lagi. Namun saat itu ketika dia akan melanjutkan perjalanannya, dia melihat seorang ibu-ibu yang sedang kesusahan membawa belanjaannya, ingin menuju ke mobil. Kala itu Karin pun merasa iba. Lalu dia berinisiatif menghampiri ibu tersebut dan menawarkan bantuan untuk membantu membawakan belanjaannya. Maaf bu, sini biar saya bantuin bawa belanjaannya ya. Kelihatannya ibu kesusahan. Oh ya, makasih ya dek, kamu baik banget. Lalu Karin pun membantu membawakan belanjaannya, diletakkan di bagasi mobil. Taruh sini ya bu. Ya makasih ya mbak. Oh ya, mbaknya namanya siapa? Tanyanya. Nama saya Karin bu. Oh Karin, kenalin saya Bu Sinta. Bu Sinta yang meskipun sudah berusia 40 tahunan, tapi dia terlihat masih awet muda dan cantik. Mungkin karena dia selalu perawatan pada tubuh dan wajahnya. Saat itu, Bu Sinta juga menanyakan Karin. Dia melihat penampilan Karin seperti sedang mencari pekerjaan. Kamu mau nyari kerja ya Rin? Iya bu, ini udah nyari dari pagi tapi belum dapat. Kenapa emangnya? Tempat yang saya lamar itu tidak membutuhkan karyawan bu. Seketika Bu Sinta saat itu terdiam sejenak dan mencoba menawarkan pekerjaan kepada Karin untuk bekerja di rumahnya menjadi ART. Karena kebetulan Bu Sinta lagi butuh ART. Gimana kalau kamu kerja di rumah saya saja Rin? Kebetulan di rumah saya lagi butuh ART, tawar Bu Sinta. Iya ya bu, saya mau. Akhirnya saat itu, tanpa pikir panjang, Karin pun mau menerima tawaran pekerjaan jadi ART. Karena dia benar-benar butuh pekerjaan untuk membantu orang tuanya
yang ada di desa. Kalau gitu, sekarang kamu ikut saya ke rumah ya, biar nanti kamu tahu alamat rumah saya. Iya Bu. Karin pun ikut naik mobil dengan Bu Sinta menuju ke rumahnya. Wah, mobilnya bagus sekali, enak banget dinaikin, angles, lugunya Karin. Di perjalanan mereka juga sambil ngobrol satu sama lain untuk memecah keheningan. Oh iya Karin, kamu di sini ngekos atau ikut saudara? Saya datang ke kota sendiri Bu. Saya dari kampung sini nyari kerja. Terus saya juga baru kemarin datang ke sini, dapat kosan yang agak murah. Kenapa kamu berani banget sih datang ke kota untuk merantau sendirian lagi? Iya mau gimana Bu, di kampung saya nganggur, nggak dapat kerja sudah setahun. Sedangkan saya harus bantu kedua orang tua saya untuk membiayai adik sekolah. Saya turut prihatin nyariin sama kamu. Semangat ya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumah Bu Sinta. Karin benar-benar kagum dan takjub melihat rumahnya Bu Sinta yang sangat mewah dan besar sekali serta luas halamannya. Rumah berlantai 2 yang luas dengan pagar besi yang mengelilingi rumahnya. Juga ada pilar yang membentang seperti tayangan di serial TV, bentuk rumahnya gitu. Saat itu Karin juga dikenalkan dengan suaminya Bu Sinta. Ternyata suaminya adalah seorang bos pemilik perusahaan besar. Jadi tidak heran kalau Bu Sinta cantik. Ya karena selalu dapat uang perawatan. Apalagi rumahnya juga mewah. Saat itu Pak Adi suaminya Bu Sinta di rumah karena kebetulan dia tidak berangkat ke kantor. Segera Bu Sinta memperkenalkan Karin kepada Pak Adi. Rin, kenalin, ini suami saya namanya Pak Adi. Segera Karin bersalaman dengan Pak Adi untuk berkenalan. Rin, nanti kamu kerja yang rajin ya. Katanya kamu mau bantu orang tua kamu. Iya Bu, pasti. Setelahnya Karin pun berpamitan untuk pulang ke kos. Karena dia harus mengemasi barang-barangnya yang ada di dalam kosan. Karena nanti akan dibawa ke rumah Bu Sinta. Walaupun 1 hari doang ditempatin, tapi alhamdulillahnya juragan kosnya itu baik banget. Cuma bayar sehari saja, dan sisanya dikembalikan ke Karin. Keesokan harinya Karin datang lagi ke rumah Bu Sinta untuk mulai bekerja. Dan juga dia akan meletakkan barang-barang di dalam kamar khusus ART. Karena nantinya Karin akan tinggal di rumah Bu Sinta. Yang sebelumnya dia diantarkan oleh Bu Sinta masuk ke dalam kamar ART itu. Di rumahnya itu hanya ada 2 karyawan, yaitu ART dan Satpam saja yang berjaga di pos depan gerbang. Setelah semua sudah dirapihkan di dalam kamarnya, Karin langsung mulai bekerja beres-beres rumah. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci baju, masak, nyuci piring dan lain sebagainya. Pokoknya semua pekerjaan rumah. Yang paling berat itu bersih-bersihnya, karena rumahnya luas banget. Bu Sinta kesehariannya kesibukannya hanya belanja, ngumpul arisan dengan temannya, kadang juga ke salon. Dia jarang sekali di rumah. Hingga suatu ketika Pak Adi tidak berangkat ke kantor karena dia tidak ada kerjaan. Sehingga di rumah ada Pak Adi, Karin dan Satpam saja. 1 pekan pun berlalu. Ternyata selama ini Pak Adi selalu memperhatikan Karin. Dia terpesona dengan keluguan Karin serta kecantikannya apalagi. Karena Karin ini termasuk gadis yang ya bisa dibilang cantik sih. Dan Pak Adi pun memiliki pikiran kotor kepada Karin. Dia berniat untuk menggauli Karin. Hari itu kebetulan Bu Sinta tidak ada di rumah siang hari karena dia sedang pergi berkumpul dengan teman arisan dan pulangnya selalu sore. Pak Adi pura-pura minta dibikinin teh untuk langsung diantarkan ke kamarnya. Dan hari pun berganti masih seperti biasa. Bu Sinta masih sibuk dengan sosialitanya dan Pak Adi santai di rumah serta masih ada Satpam. Pak Adi meminta Satpam untuk membelikan minuman dan makanan. Dan singkat ceritanya, makanan itu pun dan minuman itu dicampur sebuah obat. Dan tentunya itu buat Karin, karena Pak Adi sudah berniat untuk menggauli Karin secara tidak sadar. Saat itu Pak Adi memberikannya, dan Karin pun mau. Rin, ini kamu istirahat dulu. Kamu belum makan kan? Makasih ya Pak. Saat itu Karin pun makan dan minum yang diberikan oleh Pak Adi di meja makan.
Beberapa saat kemudian, Karin pun terlihat menguap-nguap dan seperti akan tertidur karena sudah terpengaruh oleh obat tidur yang ada di dalam minuman tersebut. Sementara Pak Adi saat itu mengintip dari kejauhan setelah Karin tergeletak di ruang makan. Segera Pak Adi menghampiri dan membopong Karin ke dalam kamarnya. Karin dibawa masuk ke dalam kamar dan tidak lupa dikunci rapat pintunya. Lalu Pak Adi mulai menggerayangi tubuh Karin. Karin yang tidak sadar dengan itu akhirnya mahkotanya direnggut. Dia sudah tidak perawan lagi karena perbuatan bejat yang dilakukan oleh Pak Adi, majikannya sendiri. Setelah beberapa jam Pak Adi pun selesai berhubungan dengan Karin. Bahkan reaksi obat tidur itu sudah menghilang sehingga akhirnya Karin pun sadar. Sontak dia terkejut karena melihat dirinya sudah bugil tanpa menggunakan selai pakaian pun di tubuhnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di sampingnya Karin ada Pak Adi yang tengah terbaring karena kecapean. "Ah, Bapak apain saya? Tolong!" Ketika Karin akan berteriak minta tolong, mulutnya langsung dibungkam oleh Pak Adi, ditutupi dengan tangannya. "Jangan macam-macam ya sama saya. Udah hanya kita saja yang tahu. Lagian di rumah cuma kita berdua. Awas saja kalau sampai kamu bilang sama istri saya." Saat itu Karin hanya bisa pasrah, terdiam dan menangis, meneteskan air matanya karena perlakuan majikannya itu. "Kalau kamu sampai berani bilang, awas saja kamu, akan kubunuh." Akhirnya Karin pun tutup mulut, tidak membicarakan itu kepada Bu Sinta. Dia juga masih tetap kerja di rumahnya Bu Sinta. Singkat cerita, ternyata Pak Adi terus meminta jatah berhubungan dengan Karin saat Bu Sinta tidak ada di rumah. Karin hanya dijadikan pemuas nafsunya Pak Adi saja. Karin pun hanya bisa terdiam dan pasrah karena ancaman Pak Adi yang dia benar-benar tertekan kerja di sana karena dia takut dan cemas. Hingga akhirnya mereka sering sekali melakukan hubungan. Dan beberapa bulan kemudian, Karin pun hamil. Karin tidak dapat menutupi kehamilannya itu karena perutnya semakin membesar. Dia pun jujur bilang kepada Bu Sinta. Mendengar penuturan Karin, Bu Sinta murka. Karena menurut Bu Sinta, Karin sudah genit dan menggoda suaminya sehingga dia mau diajak berhubungan. Karin benar-benar serba salah, padahal dia tidak melakukan itu. Sampai pada akhirnya Karin diusir dari rumahnya dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung, ke rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Karin menceritakan semuanya kepada Pak Harto dan Bu Tanti. Mereka terkejut mendengar itu. Karin menceritakannya sambil menangis. Kedua orang tuanya sangat marah besar, tapi apa yang bisa mereka perbuat? Mereka juga tidak menyalahkan Karin karena itu kesalahan Pak Adi yang sudah melakukan pemerkosaan. Karin di desanya mendapat kunjingan para tetangga karena perutnya membesar dan sudah dicurigai pasti hamil. Dan hamilnya itu di luar nikah dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Suatu malam, Karin memikirkan kejadian yang dulu pernah terjadi dan dia sakit hati, tidak terima, bahkan dendam dengan perbuatan Pak Adi. Dia pun meminta diantarkan temannya untuk pergi ke dukun. Keesokan paginya Karin pergi dengan temannya ke tempat dukun. Dia berniat untuk menyantet Pak Adi yang bejat itu. Mereka pergi naik bus berdua. Temannya itu teman dekat saat sekolah SMK dulu. Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke tempat dukun itu cukup jauh. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya Karin dan temannya itu sampai juga di rumah gubuk yang ada di tengah alas. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada banyak orang yang mengantri menunggu giliran. Karin dan temannya pun menunggu giliran juga. Sejam kemudian, akhirnya Karin dan temannya itu dipanggil masuk menemui Ki Haryo. Sampainya di dalam ruangan, Karin menceritakan semua permasalahan yang dialaminya kepada Ki Haryo. "Saya dendam kepada seseorang, Mbah, dan saya ingin dia menderita sama apa yang saya alami sekarang. Saya mau dia perlahan-lahan mati." Ki Haryo pun mengerti dan Karin pun menyanggupi semua syarat. Setelah semua syarat dipenuhi, Karin pun dituntun oleh Ki Haryo untuk melakukan ritual karena yang akan melakukan Karin sendiri. Di dalam ruangan ritual, Ki Haryo mulai membakar kemenyan dan asapnya mulai mengepul memenuhi ruangannya. Di sana juga sudah ada beberapa sesajen yang tertata rapi. Karin yang pertama kali masuk ke tempat seperti itu langsung merinding. Apalagi ruangannya hanya dengan penerangan lampu yang remang-remang.
Segera Ki Haryo merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit sembari mengasapi boneka pocongan di atas kemenyan yang sudah dibakar sebagai medianya. Setelahnya Ki Haryo mengikat foto target itu dan kemudian diasapkan di atas bakaran kemenyan. Hembusan angin berdatangan masuk ke dalam ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Sesaat kemudian Ki Haryo mengambil foto target dan diolesi dengan minyak, entah apa itu minyak apa, dan boneka pocongan itu lalu diberikan kepada Karin. "Bawa pulang boneka pocongan ini. Terserah kau mau menusuk bagian mana saja, pakai jarum ini," ucap Ki Haryo. Lalu Karin pun menerima boneka pocongan itu dan juga jarumnya untuk dia tusuk di bagian yang dia inginkan. Karena Karin sangat dendam akibat majikannya yang pernah merebut mahkotanya, akhirnya Karin menusuk pada bagian alat kelamin boneka pocongan itu. Dan sesudah ritualnya selesai, Karin dan temannya segera pamitan pulang ke rumah mereka. Berjalan berdua melewati jalanan setapak di tengah hutan. Di perjalanan pulang, di malam yang gelap, mereka mendapatkan beberapa gangguan yang membuat merinding ketakutan. Terdengar suara langkah kaki yang begitu jelas di belakangnya. Namun saat mereka mengecek ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Setelahnya pun mereka melanjutkan kembali perjalanan untuk pulang. Akan tetapi, sesaat kemudian mereka mendengar ada suara yang meminta tolong, sehingga keduanya berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ketika mereka menoleh ke belakang, betapa terkejutnya mereka melihat ada sosok pocong dengan wajah hitam menyeramkan, berlumuran dengan darah, serta kedua matanya yang melotot tajam. Bahkan mulutnya menganga. Di dalam mulutnya itu terdapat banyak sekali belatung yang baunya sangat busuk sekali. Namun sesaat kemudian, sosok pocong itu pergi menghilang begitu saja, entah kemana. Keduanya langsung terdiam. Jantung berdegup dengan kencang dan nafasnya terasa memburu. Sesaat kemudian Karin dan temannya akhirnya tersadar dan mencoba untuk melupakan kejadian tadi. "Udah, ayo kita lanjut pulang," ucap Karin. Malam harinya Karin yang berada di dalam kamarnya, dia akan melakukan apa yang sudah disuruh oleh Ki Haryo dengan menusuk boneka pocongan sesuai yang dia inginkan. Saat itu Karin menutup pintu kamarnya karena takut ketahuan oleh kedua orang tua, sebab kedua orang tuanya tidak tahu kalau Karin sudah melakukan hal ini. Dia melakukan itu saat tengah malam. Boneka pocongan yang diberikan Ki Haryo sudah berada di tangannya dan Karin mulai merapalkan mantranya. Saat itu Karin begitu sangat dendam dan geram saat akan menusuk bagian boneka pocongan tersebut, sambil membayangkan wajahnya Pak Adi yang sangat bejat itu. Karin menusuk boneka pocongan itu di bagian alat kelamin, leher, dan bagian kaki boneka itu dengan beberapa kali tusukan karena sudah sangat dendam sekali. Waktu itu tiba-tiba saja Karin dikejutkan dengan hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar dengan suara jendela kamar yang menggebrak. Sontak dia terperanjat mendengar gebrakan jendela kamarnya itu. Namun setelahnya Karin merasa puas karena sebentar lagi rasa dendamnya akan terbalaskan. Sementara itu di sisi lain, Pak Adi yang sedang tertidur pulas karena sudah berdamai dengan Bu Sinta gara-gara masalah dengan Karin. Akhirnya mereka bisa untuk menutup aibnya itu. Malam itu Pak Adi tiba-tiba terbangun karena dia merasakan perih pada bagian alat kelaminnya. Dia pun meronta-ronta perih serta kepanasan hingga dia berteriak kencang sampai Bu Sinta yang tertidur pulas di sampingnya itu terbangun. "Aduh!" teriak Pak Adi ketika melihat alat kelaminnya yang sudah membengkak dan lebam serta perih. Sontak Bu Sinta pun terbangun karena terkejut mendengar teriakannya. Tidak berselang lama tiba-tiba saja saat itu juga leher dan kakinya lebam mendadak. Pak Adi tambah kesakitan karena merasakan sakit. Bu Sinta pun panik dan saat itu juga Bu Sinta segera membawa Pak Adi ke rumah sakit. Bu Sinta mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena buru-buru, sementara Pak Adi terus teriak kesakitan karena merasakan panas dan juga perih. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum tajam. "Bu, cepet, Bapak gak kuat." "Iya sabar Pak, ini juga sudah cepet loh." Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Dan saat itu akhirnya Pak Adi harus dirawat inap. Singkat cerita Pak Adi pun dirawat di rumah sakit sudah 2 hari. Namun sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Ia terus merintih kesakitan pada alat kelamin, leher dan kakinya.
yang membengkak serta lebam. Di rumah sakit, Pak Adi juga selalu mendapatkan gangguan setiap harinya, membuatnya tidak bisa istirahat dan kelelahan. Suatu malam Bu Sinta yang menjaga Pak Adi di dalam ruangan sudah tidur pulas lebih dulu. Sementara Pak Adi belum bisa tidur, dia melihat televisi untuk menghibur dirinya. Dia dirawat di dalam ruangan VIP, jadi ada fasilitas TV, kamar mandi, bahkan ada kasur tamunya juga di sana dan sofa. Saat itu tiba-tiba saja Pak Adi melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya ketika ia sedang fokus menonton TV. Sontak, Pak Adi pun terperanjat karena bayangan hitam itu melesat dengan sangat cepat dari pandangannya. Pak Adi pun merasa ketakutan, dia merinding, dan sesaat kemudian Pak Adi dikejutkan dengan sosok tinggi besar dengan gigi taring panjang dan tajam serta bulu hitam lebat berdiri di hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Pak Adi dengan kedua mata merah menyala. Seketika tubuh Pak Adi terasa kaku, tidak bisa digerakkan dan mulut terasa terkunci. Sampai akhirnya Pak Adi pun ambruk pingsan di ranjang rumah sakit itu. Ia pingsan sampai pagi hari tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Bu Sinta sudah bangun lebih dulu dan melihat Pak Adi sedang tidur pulas. Dia mencoba membangunkan karena harus sarapan. "Pak, bangun Pak." Sesaat kemudian Pak Adi pun akhirnya bangun. Dia seperti susah untuk membuka kedua matanya karena masih ngantuk. "Ada apa, Bu?" "Ayo sarapan dulu, Pak." Saat itu dia langsung teringat semalam yang sudah terjadi dan Pak Adi langsung terperanjat ketakutan. Kenapa Pak? Ada apa?" Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa." Setelahnya Pak Adi pun sarapan, disuapin oleh Bu Sinta. Sesudah sarapan, Bu Sinta lalu pamitan kepada Pak Adi karena dia ada urusan dengan temannya. Lalu Pak Adi menjawab dengan menghela nafas. Hidup Pak Adi jadi tidak tenang dan selalu gelisah karena diteror sosok-sosok yang seram. Saat Bu Sinta sudah pergi, Pak Adi dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Dan suara itu seperti dia kenal, yaitu suaranya Karin. "Pak Adi, Pak, Karin!" teriak Pak Adi. Dan ia langsung mengedarkan pandangannya mencari keberadaan suara itu di dalam ruangan. Namun tidak ada apa-apa. Malah ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan, membuat gorden jendela bergerak ke sana kemari dengan kencang. Pak Adi pun ketakutan. Saat yang bersamaan Pak Adi mendengar suara wanita yang tertawa mengikik. Pandangannya tertuju pada jendela itu. Betapa terkejutnya ia melihat ada sosok Kunti berdiri menatap tajam ke arahnya dengan wajah hancur berlumuran dengan darah. Sontak, Pak Adi langsung kelojotan ketakutan. Namun di sisi lain dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia teriak-teriak ketakutan, membuat suster dan dokter datang ke dalam ruangannya. Tolong sakit." Rasa takutnya saat itu dibarengi dengan rasa sakit yang dirasakannya tidak kuat karena luka lebam dan membengkak itu semakin parah sekali, bahkan sampai baunya membusuk. Sesaat kemudian dokter datang bersama dengan suster. Karena dikira dokternya Pak Adi mengalami gangguan jiwa sebab teriak-teriak sendiri, dokter pun akhirnya membius Pak Adi supaya tenang. Setelah disuntik bius, akhirnya Pak Adi pun tertidur, sudah tidak ketakutan lagi karena pengaruh obat bius. Beberapa saat kemudian Bu Sinta pun datang ketika dokter sedang berada di dalam ruangan suaminya. Bu Sinta pun menanyakan apa yang sudah terjadi dengan Pak Adi. Sontak Bu Sinta mendengar pernyataan dokter terkejut karena tidak menyangka kalau sampai suaminya itu terkena gangguan jiwa. Menurut dokter, Pak Adi dapat mengalami gangguan jiwa karena stres dengan sakit yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh juga. Sementara di sisi lain, Karin setiap harinya hanya di rumah saja. Setiap pagi seperti dulu dia membantu Bu Tanti masak untuk jualannya. Semenjak Karin hamil di luar nikah itu, dia tidak pernah keluar rumah karena malu selalu dibicarakan para tetangganya. Jadi dia hanya berada di dalam rumah saja, apalagi perutnya sudah semakin besar. Karena di rumah sendirian saat itu, Karin teringat dendamnya kepada Pak Adi lagi. Dan dia segera masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritualnya. Dia melakukan ritual dengan menggunakan boneka pocongan yang sudah disimpan di dalam kamarnya. Saat itu Karin pun mulai membacakan mantra terlebih dahulu, yang kemudian dia mulai menusuk kembali boneka pocongan pada bagian alat kelamin, leher, dan kaki Pak Adi. "Dasar laki-laki bejat!" ucap Karin dengan geram sambil menusuk-nusuk jarum tajam pada boneka itu.
dia sembari membayangkan wajahnya Pak Adi dengan penuh amarah yang meledak-ledak. "Kau harus mati!" Setelah selesai melakukan ritual, Karin tiba-tiba merasakan sakit sekali di bagian perutnya. Dia pun merintih kesakitan. Dia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur, berharap rasa sakitnya itu kunjung menghilang. Di sisi lain, Pak Adi yang sudah tidur karena pengaruh bius terbangun dan teriak kesakitan. Bu Sinta yang sedang duduk sambil menatap ponselnya sontak kaget. Sesaat kemudian dokter pun dengan jalan tergopoh-gopoh datang ke dalam ruangannya Pak Adi. Terlihat Pak Adi kesakitan, dan saat itu tiba-tiba tubuhnya Pak Adi baunya sangat busuk sekali. Bu Sinta pun sampai menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau busuk itu. Bahkan dokter yang sudah memakai masker menutup hidung dengan tangan. Segera dokter memberikan obat pereda nyeri kepada Pak Adi supaya rasa sakitnya itu sedikit terobati. "Tenang ya Pak." Meskipun sudah dilakukan rongsen, namun secara medis Pak Adi tidak menderita sakit apa-apa, tapi dia harus tetap dirawat di rumah sakit. Malam harinya, Bu Sinta akan keluar cari makan di luar rumah sakit karena dia tidak kuat kalau mau makan di dalam ruangan, apalagi baunya sangat busuk sekali. Yang ada malah Bu Sinta tidak selera untuk makan. Setelahnya Bu Sinta pun pergi meninggalkan Pak Adi sendirian di dalam ruangannya. Ketika Bu Sinta pergi keluar, Pak Adi sedang nonton TV. Dikejutkan dengan kedatangan sosok-sosok yang tidak hanya satu jumlahnya berdiri di hadapannya Pak Adi. Ada sosok tinggi besar, sosok Kunti, dan sosok seram-seram lainnya. Sontak Pak Adi ketakutan. Dia beringsatan tidak karuan. Namun sosok tinggi besar itu mengatakan kepada Pak Adi dengan ucapan yang membuat ia semakin ketakutan, "Kau akan mati." Suasana di dalam ruangan itu pun seketika semua lampunya langsung padam dan hembusan angin masuk membuat suasana mencekam, menakutkan. Perlahan-lahan sosok-sosok itu berjalan menghampiri ke arah Pak Adi. Ia pun mencoba untuk turun dari ranjang karena ingin sekali rasanya berlari. Bruk. Pak Adi pun akhirnya terjatuh ke lantai dari atas ranjang karena mencoba untuk turun. Saat itu juga Pak Adi tewas. Sesaat kemudian Bu Sinta yang habis makan malam kembali ke dalam ruangan. Dia terkejut ketika baru masuk ruangan sudah melihat suaminya terjatuh. Bu Sinta langsung memanggil dokter dan segera dokter memeriksa Pak Adi. Namun dokter menyatakan kalau Pak Adi sudah meninggal dunia dan diduga meninggalnya karena serangan jantung. Sesampainya di rumah, jenazah Pak Adi pun segera dimandikan. Namun saat sedang dimandikan, si pemandi jenazah kaget karena melihat kondisi jenazahnya Pak Adi yang penuh dengan luka lebam dan membengkak di beberapa bagian. Saat akan dikafani, jenazah Pak Adi selalu mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya dengan deras, membuat Bu Sinta sedih melihat jenazah suaminya itu. Dan akhirnya Bu Sinta sadar kalau mungkin yang dialami Pak Adi itu adalah karma atas kelakuannya selama ini. Dan mungkin selama ini tuduhan Bu Sinta kepada Karin itu salah. Setelah nanti jenazah Pak Adi dimakamkan, Bu Sinta berniat untuk mendatangi rumah Karin yang ada di desa untuk meminta maaf kepada Karin dan keluarganya. Namun belum tahu kapan dia akan datang ke rumahnya Karin karena masih ada banyak urusan yang harus diurus mengenai kantornya Pak Adi. Singkat cerita, menginjak usia 9 bulan kehamilannya Karin, tiba-tiba saja Bu Sinta datang ke rumah Karin. Sontak saat itu Karin dan kedua orang tuanya pun kaget karena Bu Sinta yang datang ke rumah. Bu Sinta tahu alamat rumah Karin karena dulu Karin memberikan data diri kepada Bu Sinta. Namun saat kedatangan Bu Sinta, Pak Harto melihat Bu Sinta sempat murka. Namun Bu Sinta langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Akhirnya saat itu Bu Karin langsung dipersilakan masuk ke dalam dan mengutarakan semuanya. "Jadi suami saya sudah meninggal seminggu yang lalu, Karin. Pak, Bu, saya kesini mau minta maaf kepada Karin atas kesalahan suami saya. Saya sadar kalau mungkin ini memang bukan salahnya Karin, makanya suami saya meninggalnya dalam keadaan yang tidak wajar." Karin yang mendengar itu sontak merasa puas. Batinnya tersenyum, namun dia menampakkan wajahnya seperti iba atas apa yang sudah terjadi dengan Pak Adi. "Oh ya, saya juga berniat akan mempertanggungjawabkan kehamilan Karin ini atas suami saya. Saya akan membiayai semuanya sebagai tanda maaf saya." "Makasih ya Bu," timbal Bu Tanti.
Sesaat kemudian tiba-tiba saja Karin merintih kesakitan. Dia merasakan sakit pada perutnya karena kontraksi. Untungnya ada Bu Tanti yang membawa mobil, sehingga saat itu juga Karin bisa langsung dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan, Karin terus merintih kesakitan. Dia teriak-teriak, membuat semua yang ada di dalam mobil semakin panik. Namun sesaat kemudian, Karin pun akhirnya pingsan. Perjalanan ke rumah sakit masih cukup jauh. Di dalam pingsannya, Karin bermimpi. Dia bermimpi berada di sebuah hutan yang pernah ia lewati. Hutan itu adalah yang waktu dia lewati bersama dengan temannya saat pergi ke rumahnya Dukun Santet. Di kegelapan hutan itu, Karin melihat ada sosok tinggi besar menyeramkan. Tidak hanya sosok genderuwo, akan tetapi ada sosok yang lainnya. "Serahkan bayimu untukku." Saat itu walaupun kandungannya yang sudah sangat besar, Karin berlari sekuat tenaga, menyusuri jalanan setapak hutan. Dan sesaat kemudian Karin tersadar dari pingsannya. Saat sadar, dia sudah berada di dalam ruangan persalinan rumah sakit untuk melahirkan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Karin yang sudah berjuang melahirkan anaknya, tiba-tiba saja Karin tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tak berselang lama bayinya itu meninggal mendadak beberapa jam setelah kelahirannya. Pak Harto, Bu Tanti, dan Bu Sinta yang ada di sana sedih karena kematian Karin dan bayinya itu. Saat itu juga segera jenazahnya Karin dan bayinya dibawa pulang untuk dimakamkan. Beberapa warga tetangganya berdatangan untuk melayat ke rumahnya Karin. Namun beberapa ada juga yang menggunjing tentang Karin. Kalau menurut mereka Karin meninggalnya karena semua perbuatannya selama ini karena dihamil di luar nikah yang merupakan zina. Dan menurut mereka itu azab. Makanya Karin dan bayinya itu meninggal dunia. Dan setelah jenazahnya Karin dan bayinya itu sudah dimakamkan, temannya yang dulu mengantarkan Karin ke dukun tidak pulang terlebih dahulu karena dia akan membicarakan soal perbuatannya Karin. Temannya itu sudah datang berdaksya dan turut berduka cita atas meninggalnya teman dekatnya itu. "Pak, Bu, sebenarnya ada yang mau saya bicarakan soal Karin." "Bicarakan apa ya? Emangnya Karin kenapa?" "Jadi beberapa bulan yang lalu, Karin minta diantarkan saya pergi menemui dukun, dan dia menyantet majikannya karena dendam dan sakit hati." "Astagfirullahaladzim," ucap Bu Tanti, Pak Harto, dan Bu Sinta. Kedua orang tuanya Karin dan Bu Sinta pun kaget mendengar penjelasan dari teman Karin. Namun Bu Sinta saat itu tidak menyalahkan Karin, karena dia pikir Karin mungkin sudah sangat dendam dengan perbuatan suaminya yang sangat bejat itu. Saat itu akhirnya mereka pun saling memaafkan satu sama lain dan berdamai, mencoba untuk melupakan semua kejadian yang sudah berlalu. "Oh iya Pak, Bu, ini ada sedikit uang untuk keluarga Bapak Ibu. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya dan suami saya, karena saya dulu tidak bisa menjaga Karin saat bekerja di rumah saya." Akhirnya Bu Tanti dan Pak Harto pun menerima uang yang diberikan oleh Bu Sinta. Setelah masalahnya sudah selesai semua, Bu Sinta pun berpamitan untuk pulang ke kotanya. Begitu juga dengan temannya Karin yang ikut pamitan pulang kepada kedua orang tuanya Karin. Kisah ini selesai. Sebaiknya kita harus selalu menjaga diri dimanapun kita berada. Dan jangan asal mau ikut dengan orang yang baru kita kenal. Karena sejatinya, kita belum mengenali mereka lebih dalam, jadi belum tahu sifat aslinya. Sesakit hatinya kita jangan sampai untuk membalas dendam, apalagi sampai berbuat menyimpang dengan cara santet, karena semua perbuatan pastinya nanti akan ada balasannya sendiri. Tamat. Terima kasih semua yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.